Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang ada dalam video pembelajaran ini dapat membantu Ananda ke depannya. Selanjutnya anak-anak ustazah, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak ustazah, kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk bab pertama kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Pada bab ini ustazah akan membagi menjadi dua subbab. Adapun subbab pertama memiliki tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan 3 komponen dari penyelidikan IPA. Yang kedua, menjelaskan pengertian pengukuran. Yang ketiga, mengidentifikasikan satuan baku dan satuan tak baku. Yang keempat, menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Yang kelima, menentukan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Dan yang terakhir itu melakukan konversi satuan dalam SI. SI ini adalah satuan internasional. Baiklah, jadi untuk subbab pertama memiliki 6 tujuan pembelajaran. Kita masuk, coba Ananda perhatikan, ini adalah jagung hibrida. Ini merupakan satu individu yang merupakan masuk ke dalam objek pembelajaran IPA. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Ini ada ekosistem gurun pasir, kemudian ekosistem hujan tropis, ada ekosistem laut, dan ekosistem hutan. Nah, ini adalah juga termasuk ke dalam objek IPA. Kemudian, teknologi juga termasuk ke dalam objek IPA. Dan ini rekayasa genetika juga termasuk ke dalamnya. Ini merupakan biodiversity. Biodiversity itu adalah keanekaragaman, baik keanekaragaman di hewan dan keanekaragaman di tumbuhan. Yang ini merupakan keanekaragaman yang berada di bawah laut. Yang ini keanekaragaman yang berada di daratan. Kemudian, dalam mempelajari objek IPA dan pengamatannya, ada beberapa yang akan kita bahas, yakni kita lihat pada bagian berikut, ada metode ilmiah yang terdiri atas pengamatan, inferensi, dan komunikasi, di mana pengamatan itu mencangkup ke dalamnya pengukuran. Kemudian, pengukuran ini akan menghasilkan adanya besaran dan satuan. Untuk satuan kita akan membahas yang namanya satuan baku dan satuan tidak baku, dan untuk besaran kita juga akan membahas besaran pokok dan besaran turunan. Kita masuk ke dalam penyelidikan IPA. Metode ilmiah dalam penyelidikan IPA itu meliputi yang pertama ada pengamatan, yang kedua inferensi, dan yang terakhir komunikasi. Kita bahas yang pertama pengamatan. Pengamatan itu difungsikan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan panca indera dan alat ukur yang sesuai. Jadi dalam pengamatan ini anak-anak ustazah akan melihat dan mengamati alam ataupun objek benda yang akan diteliti.
Pada kegiatan yang kedua dalam metode ilmiah penyelidikan IPA yaitu inferensi. Inferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, yakni untuk menemukan pola, hubungan, serta membuat prediksi atau hipotesis. Pada kegiatan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan, yaitu hasil dan temuan dikomunikasikan kepada teman baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan gambar yang relevan dengan objek yang telah kita amati. Kegunaan mempelajari IPA yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berpikir logis dan kritis. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Dengan kita belajar IPA, kita mampu untuk yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar? Dari pertanyaan tersebut, setelah kita mempelajari IPA, kita dapat menjawab mengapa matahari itu bisa bersinar. Kemudian, dengan mempelajari IPA, kita dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Nah, dari sana, dari mempelajari IPA, kita dapat menghasilkan air bersih yang berasal dari air keruh melalui proses filtrasi. Kemudian, dengan belajar IPA, kita juga mampu berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti angka-angka, sehingga Ananda dapat menerjemahkannya menjadi bahasa sehari-hari kita. Yang terakhir, dengan kita mempelajari IPA, kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, di sekitar kita, tanaman hijau itu masih sedikit. Dengan mempelajari IPA dan mengetahui manfaat tanaman hijau, maka kita mengadakan yang namanya reboisasi atau penanaman pohon. Ya nak, itu manfaat dari mempelajari IPA. Kemudian kita masuk ke objek IPA. Pengertian objek IPA yaitu seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Nah, bisa Ananda lihat pada gambar ini, semua objek IPA itu kita pelajari mulai dari yang ukuran paling kecil, pada gambar yang di atas, ukuran paling kecil itu adalah atom. Sampai ukuran yang paling besar itu adalah galaksi. Pada gambar yang di bawah juga seperti itu. Objek IPA mulai dari satu sel, kita mempelajarinya, baik itu bakteri, virus, dan lain-lain. Kemudian kita mempelajari satu individu yang kemudian semakin kompleks kita juga mempelajari ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Selain itu, dalam pengamatan juga ada yang namanya kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran itu merupakan kegiatan yang penting dalam penyelidikan IPA. Mengapa demikian? Karena mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Pada pengukuran kita akan membahas besaran dan satuan. Besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur yang disebut dengan besaran. Sedangkan satuan, suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis, kemudian dipakai yang disebut sebagai satuan. Untuk lebih jelasnya anak-anak ustazah, mari kita pelajari bersama. Yang pertama kita akan bahas dulu satuan. Satuan itu dia terbagi dua. Yang pertama, satuan baku, dan yang kedua, satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional, sedangkan
Satuan tidak baku yaitu satuan yang tidak ditetapkan secara internasional. Nah, baiklah, mari kita lihat bersama-sama perbandingannya dalam tabel berikut. Contoh, pertama, besarannya itu panjang. Satuan tidak bakunya jengkal, hasta, atau langkah. Sedangkan satuan bakunya yaitu meter. Yang kedua, massa. Satuan tidak bakunya bisa pikul atau karung, dan satuan bakunya itu kilogram. Yang ketiga, volume. Satuan tidak bakunya itu kaleng, gelas, galon, dan satuan bakunya itu adalah meter kubik. Nah, kita masuk misalkan seperti ini Ananda. Ananda akan mengukur sebuah meja. Nah, mau mengukur sebuah meja, otomatis kita itu akan mengukur panjang sisi salah satu meja. Berarti kan yang nomor 1 ya nak. Kemudian, Ananda hanya menggunakan jengkal saja. Berarti, untuk mengukur meja, contohnya diperoleh 5 jengkal. Sedangkan, kalau antum mengukurnya menggunakan meteran, dihasilkan panjangnya itu 40 cm. Ya nak. Nah, jadi terlihat perbedaannya. Kalau 5 jengkal itu artinya Ananda menggunakan satuan tidak baku, dan 40 cm berarti Ananda menggunakan satuan baku. Kemudian untuk panjang itu satuannya adalah meter. Sedangkan tadi yang 40 cm kita ubah dulu ke meter menjadi 0,04 meter. Ya Nanda, jadi seperti itu perbedaan antara satuan tidak baku dan satuan baku. Kita masuk ke besaran. Nah, untuk besaran ada beberapa contoh yang akan kita pelajari. Itu yang pertama tinggi badan, kedua umur, ketiga massa tubuh atau berat badan, keempat panjang meja, yang kelima suhu air panas, yang keenam tekanan udara. Contoh besaran ini semua artinya dapat ditentukan dalam bentuk angka. Nah, kita masuk ke macam-macamnya. Berdasarkan arahnya, besaran itu terbagi atas yang pertama, besaran vektor, dan yang kedua, besaran skalar. Untuk besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Contohnya, kecepatan, gaya, dan percepatan. Sedangkan besaran skalar yaitu besaran yang memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Contohnya, panjang, massa, dan waktu. Sedangkan berdasarkan satuannya, besaran terbagi atas besaran pokok dan besaran turunan. Baiklah anak-anak ustazah, marilah kita pelajari lebih dalam lagi tentang besaran pokok dan besaran turunan. Masuk yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu menurut ketetapan secara internasional. Nah, secara internasional ini, besaran pokok ditetapkanlah menjadi 7 macam. Baik, mari kita perhatikan di dalam tabel. Yang termasuk besaran pokok dia hanya ada 7. Yang pertama panjang. Satuan dalam internasional yaitu meter, simbolnya M. Yang kedua massa, satuannya kilogram, simbol satuannya kg. Yang ketiga waktu, satuannya sekon, simbolnya S. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin,
simbolnya K. Yang kelima, kuat arus, satuannya ampere, simbolnya A. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD. Dan yang terakhir, jumlah zat, satuannya mole, simbol satuannya mol. Jadi, besaran pokok yang kita pelajari itu hanya ada 7 macam. Kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan itu ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama itu luas, satuan luas meter persegi, simbolnya M pangkat 2. Yang ketiga volume, satuannya meter kubik, simbolnya M pangkat 3. Yang ketiga kecepatan, satuannya meter per sekon, simbolnya M per S. Yang keempat, massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, simbolnya kg per M pangkat 3. Yang kelima, gaya, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, simbol satuannya kg M per S pangkat 2. Dan yang keenam, usaha, satuannya Newton meter atau disebut juga dengan joule, simbol satuannya Nm. Kemudian untuk joule itu disingkat dengan J saja. Jadi di sini bisa kita bedakan antara besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok satuannya tunggal. Sedangkan besaran turunan satuannya lebih dari 1. Artinya ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Nah, bisa jadi lebih seperti itu. Kita masuk ke konversi satuan. Untuk lebih jelasnya tentang konversi satuan, kita langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. Soal yang pertama, konversikanlah 6,25 km atau km dalam satuan meter. Mari kita jawab bersama-sama. 6,2 km kalau kita jadikan ke meter, anak-anak ustazah masih ingat dengan tangga satuan? Nah, kalau kita ingat tangga satuan, kilometer ke meter, dia kan turun 3 tangga. Artinya, kalau turun 3 tangga berarti dikali 1000. Jadi, 6,25 kilometer dikali 1000 meter menghasilkan 6.250 meter. Kita lihat contoh yang kedua. Konversikanlah 150 mg atau mg dalam satuan gram. Ingat tangga satuan gram ya nak ya. Mari kita jawab bersama-sama. 150 mg kalau kita jadikan ke gram, miligram ke gram itu dia naik 3 tangga. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi 1000 menghasilkan 0,15 gram. Kita lihat contoh yang ketiga. Konversikanlah 1800 sekon dalam 1 menit. Ananda pasti tahu 1 menit itu 60 sekon. Jadi kalau misalkan dari sekon dijadikan ke menit, berarti yang harus kita lakukan adalah 1800 sekon dibagi 60. Hasilnya 30 menit. Baik anak-anak ustazah, untuk subbab pertama kita berakhir pada konversi satuan. Kita masuk ke subbab yang kedua yang memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mengukur panjang dengan alat ukur panjang. Yang kedua, mengukur massa
dengan alat ukur massa. Yang ketiga, mengukur waktu dengan alat ukur waktu. Yang keempat, mengukur suhu dengan alat ukur suhu. Yang kelima, mengukur luas dan volume. Dan yang keenam, mengukur laju pertumbuhan. Kita masuk ke pengukuran itu. Baik, sesuai dengan tujuan kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur panjang, mengukur massa, mengukur waktu, mengukur suhu, mengukur luas dan volume, dan yang terakhir mengukur laju pertumbuhan. Kita masuk yang pertama, mengukur panjang. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang yang pertama, mistar atau penggaris. Ustazah yakin anak-anak ustazah sudah pandai membaca nilai pada penggaris jika kita mengukur suatu benda. Nah, ini adalah gambaran dari penggaris. Kemudian, untuk semua alat ukur dalam kegiatan pengukuran, dia pasti yang memiliki yang namanya ketelitian alat. Untuk mistar, ketelitian alatnya yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Cara membaca mistar. Nah, dalam pembacaan skala pada mistar, posisi mata harus tegak lurus dengan skala nilainya. Jika Ananda melihatnya dari sebelah kanan atau sebelah kiri, itu nilainya akan berbeda dan tidak akurat. Jadi untuk mendapatkan nilai yang akurat, posisi mata harus tegak lurus dengan skala mistar. Yang kedua, alat ukur panjang yang namanya adalah jangka sorong. Berikut adalah gambaran dari jangka sorong. Jangka sorong juga memiliki ketelitian alat. Ketelitian alat jangka sorong yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Pada jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Perhatikan gambar ya anak-anak ustazah. Nah, gambar yang di garis merah ini merupakan yang namanya rahang atas. Kemudian gambar yang di garis merah bagian bawah dinamakan dengan rahang bawah. Jadi di sini ustazah ingin menjelaskan rahang atas itu digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah tabung atau sebuah bola. Sedangkan rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah tabung atau sebuah bola. Perhatikan gambar ini anak-anak ustazah. Yang di lingkaran atas itu merupakan skala utama, disingkat menjadi SU, dan lingkaran yang di bawahnya itu dinamakan skala nonius atau SN. Jadi, pada jangka sorong dia memiliki dua skala. Skala utama yang di bagian atas dan skala nonius di bagian bawah. Cara mengukur panjang menggunakan jangka sorong. Yang pertama, tekan benda oleh rahang bawah secara perlahan-lahan. Itu digunakan jika Ananda ingin mengukur diameter luar sebuah bola. Namun kalau jika Ananda ingin mengukur diameter dalam sebuah bola, itu berarti tekan benda oleh rahang atas secara perlahan-lahan. Yang kedua, baca skala utama sebelum tanda 0 pada skala nonius. Yang ketiga, baca skala nonius untuk melihat jenis skalanya yang tepat menyatu pada skala utama. Yang keempat,
hasil pengukuran dapat dihitung dengan persamaan rumus SU tambah dalam kurung SN kali ketelitian alat. Nah, untuk persamaan rumus ini dapat Ananda perhatikan di sana SN kali ketelitian alat berada di dalam kurung. Artinya, secara matematika, selesaikan dulu yang dikali baru ditambah dengan SU. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping ya anak-anak ustazah. Soalnya, tentukanlah panjang dari diameter bola yang terletak pada rahang bawah jangka sorong tersebut. Mari kita jawab. Langkah pertama, tentukan skala utama. Skala utama itu yang bagian atas ya nak. Nah, skala utama, cara membaca skala utama itu adalah sebelum tanda 0 di skala nonius, seperti yang Ustazah lingkari di slide ini. Nah, ini dia yang skala utama. Jadi skala utamanya itu adalah 3,1 cm. Langkah yang kedua, tentukan skala nonius. Skala nonius berarti yang bagian bawah ya. Nah, ini yang sudah Ustazah lingkari. Skala nonius itu bagian bawah, namun dia tepat segaris lurus dengan skala utama. Itu kita memperolehnya adalah nilainya 4. Ya. Jadi, skala utama nilainya 3,1 dan skala nonius nilainya 4. Langkah yang ketiga, kita hitung hasil pengukuran menggunakan persamaan rumus yang tadi. SU tambah dalam kurung SN kali ketelitian alat. Masukkan nilainya. 3,1 cm ditambah 4 kali 0,01 cm. Ingat ya nak, untuk ketelitian alat jangka sorong itu bisa antum pakai yang 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, di sini karena skala utamanya memakai satuan cm, maka untuk ketelitian alat anak-anak ustazah menggunakan yang 0,01 cm. Sudah ya? Kita masukkan nilainya. Jadi, Ananda selesaikan dulu yang berada di dalam kurung. 4 kali 0,01 itu menghasilkan 0,04. Barulah kita tambah dengan 3,1 cm. Menghasilkan 3,14 cm. Kita masuk contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Soalnya, tentukanlah hasil pengukuran dari gambar di samping. Bisa kita lihat bersama-sama ya nak. Yang ditunjuk dengan warna merah itu adalah skala utama. Dan yang ditunjuk dengan warna hijau itu adalah skala nonius. Langkah pertama, tentukanlah skala utama. Di sini skala utamanya yang sebelum 0 pada skala nonius adalah 4,7 cm. Langkah yang kedua, tentukan skala nonius. Yang berhimpit dengan skala utama adalah angka 4. Yang terakhir, hitung hasil pengukuran dengan menggunakan rumus SU tambah dalam kurung SN kali ketelitian alat. Masukkan nilainya. Yang SU tadi 4,7 cm, SN 4, ketelitian alat 0,01 cm. Yang di dalam kurung selesaikan dahulu, menghasilkan 0,04, baru ditambah dengan 4,7. Menghasilkan nilai 4,74 cm. Alat ukur panjang yang ketiga yaitu mikrometerskop. Ketelitian alat mikrometerskop dia hanya satu, yaitu 0,01 mm. Artinya, dalam mikrometerskop dia hanya memiliki satu satuan saja, yaitu milimeter.
Pada mikrometer skrup juga terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, perhatikan gambar dari mikrometer skrup ini anak-anak ustazah. Kita perhatikan dari sebelah kiri ke kanan ya. Mulai dari sebelah kiri itu terdapat yang namanya poros tetap, kemudian ada poros geser. Nah, di sana terlihat ada skala utamanya, kemudian ada skala nonius, kemudian pemutar, dan pengunci. Kita masuk ke cara mengukur panjang menggunakan mikrometer skrup. Yang pertama, jepit benda yang akan diukur dengan cara memutar maju pemutar sampai terdengar bunyi klik. Yang kedua, membaca skala utama pada poros tetap. Yang ketiga, membaca skala nonius pada skala putar yang segaris atau berimpit dengan skala utama. Yang keempat, hasil pengukuran dapat dihitung dengan persamaan rumus SU tambah dalam kurung SN kali ketelitian alat. Rumusnya hampir sama dengan jangka sorong, hanya saja ketelitian alatnya yang berbeda. Baik, kita perhatikan gambar di samping ini, contoh soalnya. Tentukanlah hasil pengukuran pada mikrometer skrup berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan skala utama. Skala utama di sana adalah 4 mm. Langkah yang kedua kita ada menentukan skala nonius. Ingat yang segaris dengan skala utama ya nak. Terdapat 30, itu adalah SN-nya. Kemudian langkah yang ketiga, hitung hasil pengukuran menggunakan persamaan rumus SU tambah dalam kurung SN kali ketelitian alat. Masukkan nilainya, SU tadi 4 mm ditambah dalam kurung 30 yang SN-nya dan ketelitian alatnya 0,01 mm. Selesaikan yang di dalam kurung dulu, menghasilkan 0,3 mm, ditambah 4 mm, menghasilkan 4,3 mm. Jadi, pada pengukuran tersebut dihasilkanlah panjang sebuah benda yang diukur dengan mikrometer skrup nilainya 4,3 mm. Masuk kita ke mengukur massa. Alat-alat yang digunakan dalam mengukur massa yang pertama ada yang namanya neraca analitis dua lengan. Berikut gambarnya. Yang kedua ada yang namanya neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini memiliki ketelitian alat yaitu 0,01 gram. Bisa anak-anak ustazah perhatikan bagian-bagian neraca Ohaus mulai dari kiri ke kanan itu terdapat skrup untuk kalibrasi, artinya untuk keseimbangannya. Kemudian terdapat piringan wadah beban. Kemudian terdapat beban geser. Kemudian ada 3 lengan untuk menghitungnya. Terakhir ada titik nol. Nah, untuk neraca Ohaus ini neraca yang biasa digunakan dalam melakukan eksperimen dalam IPA. Jadi, kalau kita di lab kita menggunakan neraca Ohaus karena ketelitian alat neraca Ohaus itu mencapai 0,01 gram. Berarti kita bisa mengukur berat benda sampai ukuran yang kecil. Contoh soal untuk neraca Ohaus bisa Anda perhatikan. Di sana pada gambar ada sebuah batu yang diletakkan pada wadah beban. Kemudian, batu tersebut dia harus disetimbangkan dengan titik nol. Berarti memperolehlah bebannya itu
Ada 90, ada 100, ada 7,5. Kemudian bisa anak ustazah perhatikan di sini 100 gram tinggal dijumlahkan semuanya, tambah 90 gram ditambah 7,5 gram menghasilkan 197,5 gram. Alat ukur massa yang ketiga yaitu neraca pasar. Ini sehari-hari ada kita perhatikan ya nak. Neraca pasar dia memiliki anak timbangan. Yang keempat neraca digital. Kita masuk ke mengukur waktu. Alat ukur waktu yang pertama itu ada jam pasir. Yang kedua jam matahari. Yang ketiga stopwatch. Untuk stopwatch kita bisa menggunakan stopwatch digital dan stopwatch analog. Masuk kita ke mengukur suhu. Alat ukur suhu yang biasa digunakan adalah termometer. Kemudian kita masuk ke mengukur luas dan volume. Untuk mengukur luas, benda yang berbentuk persegi atau berbentuk tetap, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dan lebarnya atau dengan menggunakan rumus luas secara matematika. Artinya dalam mengukur luas ini Ananda hanya butuh rumus sebuah luas. Contoh, Ananda ingin mengukur luas persegi, berarti hanya menggunakan rumus sisi kali sisi. Atau Ananda ingin mengukur luas belah ketupat, berarti Ananda menggunakan rumus diagonal 1 tambah diagonal 2 per 2. Yang kedua, mengukur volume. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalihkannya. Artinya, untuk mengukur volume benda yang tetap, itu bisa juga menggunakan rumus matematika. Contohnya tadi balok. Kalau balok berarti rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Atau Ananda ingin mengukur volume dari tabung, berarti luas alas tabung dikali tinggi. Namun, jika Ananda mengukur benda padat yang bentuknya tidak teratur, dapat menggunakan gelas corong. Nah, perhatikan gambar di sini, nak. Gelas corong ini kita isi dengan air. Volume awal atau volume pertama dari air tersebut 50 ml. Kemudian kita masukkanlah ini, contohnya batu. Batu kan kadang dia bentuknya tidak tetap. Jadi kita masukkan ke dalam gelas corong itu. Nah, kita lihat V1-nya 50 ml dan menjadi volume air itu dia setelah dimasukkan batu menjadi dia 75 ml. Jadi kita dapat mengukur volume batu dengan cara V2 kurang V1. Nah, masukkan nilainya. V2-nya tadi kan 75 ml dikurang V1-nya 50 ml. Dihasilkanlah 25 ml. Jadi volume batu itu dia adalah 25 ml. Nah, biasanya kalau untuk benda padat, satuan volumenya itu kan bisa dia cm kubik atau meter kubik. Jika Ananda
memperoleh volume batunya 25 ml, berarti tinggal dikonversikan atau diubah ke sentimeter kubik. Yang terakhir, mengukur laju pertumbuhan. Untuk mengukur laju pertumbuhan, ini misalkan kita ambil contoh Ananda menanam jagung. Kemudian pengukuran awal diperoleh tinggi tanamannya itu 20 cm. Kemudian setelah 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Nah, di sini dapat kita mengukur laju pertumbuhannya dengan rumus pertambahan tinggi dibagi selang waktu atau pertambahan tinggi per selang waktu. Kita masukkan nilainya tadi 60 cm dikurang 20 cm. Kan bertambah tinggi dia menjadi 40 cm selama 10 hari. Jadi 40 cm dibagi 10 hari dihasilkan 4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan tanaman jagung yang Ananda tanam itu dia perharinya bertambah tinggi sebanyak 4 cm. Baiklah, sekian untuk materi hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk berkahnya ilmu yang telah kita dapatkan, alangkah lebih baiknya marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Ustazah akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.